Halo semuanya, aku Raymond dan di video kali ini kita akan coba memahami gimana cara kerja cash flow atau arus kas dan apa saja jenis-jenisnya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, cash flow itu apa sih? Gimana cara membuatnya dan kenapa kita perlu tahu jenis cash flow kita? Yuk kita cari tahu jawabannya satu persatu. Kita mulai dulu dari cash flow. Dalam keuangan pribadi, cash flow menggambarkan jumlah uang masuk dan uang keluar, serta menunjukkan kelebihan atau kekurangan uang sebagai hasilnya. Mengetahui jenis cash flow dapat memberikan informasi apakah kita memiliki kemampuan untuk menabung atau tidak. Dan yang lebih penting, cash flow dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat cash flow bulanan adalah mengetahui setiap sumber pendapatan. Berikut ini adalah contohnya. Misalkan kita memperoleh pendapatan setiap bulannya dari 3 sumber yang berbeda, yaitu gaji sebagai karyawan, pendapatan freelance, dan hasil jualan online masing-masing sebesar 4,5 juta, 750 ribu, dan 250 ribu. Setelah dijumlahkan, maka total pendapatan bulanan kita adalah sebesar 5,5 juta. Setelah pendapatan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengetahui rincian pengeluaran bulanan. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, pengeluaran kita selama 1 bulan terdiri dari berbagai macam pengeluaran. Di antaranya ada makan, transportasi, internet, bayar cicilan utang, asuransi, serta alokasi hiburan seperti makan di mall dan nonton bioskop. Maka setelah dijumlahkan, total pengeluaran bulanan kita adalah sebesar 4,1 juta. Dengan mengurangi total pendapatan dan total pengeluaran bulanan, maka kita dapat mengetahui berapa jumlah kelebihan uang dari cash flow bulanan kita. Mengikuti contoh sebelumnya, dengan total pendapatan sebesar 5,5 juta dan pengeluaran 4,1 juta, maka kita dapat mengetahui bahwa kelebihan uang kita adalah sebesar 1,4 juta. Inilah yang disebut dengan cash flow. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelebihan uang bulanan yang dapat kita tabung atau investasikan adalah sebesar 1,4 juta. Tersedianya kelebihan uang setelah mengurangi pendapatan dengan pengeluaran menandakan cash flow yang surplus. Meskipun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki cash flow jenis ini. Biar makin paham, yuk kita lanjut ke jenis-jenis cash flow. Isi cash flow seseorang mungkin akan berbeda-beda dikarenakan beragamnya jumlah pendapatan dan pengeluaran. Akan tetapi, hasil dari cash flow hanya akan terbagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah surplus. Seperti pada contoh sebelumnya, ini merupakan kondisi di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran, sehingga terdapat kelebihan uang untuk ditabung dan diinvestasikan. Kedua adalah defisit, yang merupakan kebalikan dari surplus, di mana jumlah pengeluaranlah yang lebih besar dari pendapatan, sehingga dapat dikatakan pendapatan yang dihasilkan setiap bulan tidak cukup untuk menutupi pengeluaran bulanan. Kekurangan uang ini akhirnya dapat membuat seseorang menggunakan uang tabungannya untuk menutupi kekurangan atau memutuskan untuk berutang. Jenis yang ketiga dapat disebut sebagai jenis cash flow nol. Pada kondisi ini, cash flow seseorang mencatatkan jumlah pendapatan yang sama besar dengan jumlah pengeluaran. Dengan kata lain, tidak ada kelebihan atau kekurangan uang yang dihasilkan setiap bulannya. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, hampir dipastikan bahwa kita tidak akan memiliki tabungan dan tidak mampu untuk berinvestasi. Kesimpulannya, cash flow berfungsi mengukur jumlah uang yang kita dapatkan dan jumlah uang yang kita keluarkan untuk menentukan jenis cash flow yang kita miliki. Cash flow surplus menunjukkan bahwa kita mampu untuk menabung dan berinvestasi dari kelebihan uang yang kita dapatkan. Sedangkan cash flow defisit menunjukkan bahwa kita menghabiskan lebih banyak uang daripada yang kita dapatkan. Nah, cash flow kamu masuk jenis yang mana?